tidak ada penundaan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Prima terhadap KPU terkait pemilu 2024 atas putusan PN Jakarta Pusat. KPU menyatakan banding, menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Artinya mereka paling tidak mampu menggunakan celah hukum yang seharusnya tidak boleh dipakai. Mengingat kesadaran di dalam berpolitik, termasuk partai politik, termasuk partai Prima, harusnya betul-betul di dalam berpolitik itu memahami hukum yang didasarkan pada konstitusi kita yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun. Skenario lewat gugatan partai Prima, tapi itu udah terjadi dan akhirnya ini jadi polemik hukum. Apapun ini udah jadi polemik hukum, bisa panjang nih. Tapi kita mau lihat misalnya apa reaksi Pak Jokowi, apa reaksi partai-partai lain, apa reaksi dari surveyor itu menunjukkan akan ada kekacauan. Reaksi-reaksi ini yang akan diolah kembali oleh kalangan intelijen istana untuk menimbulkan ketidakpastian. Jadi setelah ada isu penundaan ini muncul etapa baru, yaitu ketidakpastian. Wartaekonomi.co.id. PDIP sebut ada kekuatan besar di balik putusan PN Jakpus. Mereka menggunakan celah hukum. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, menyebut ada kekuatan yang jauh lebih besar di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atas Komisi Pemilihan Umum yang berakhir pada penghentian proses pemilu 2024. Artinya, mereka menggunakan celah hukum yang harusnya tidak boleh dipakai, mengingat kesadaran dalam berpolitik, kata Hasto saat ditemui wartawan di lapangan Banteng, Jakarta, hari Sabtu, 4 Maret 2023. Dia pun menegaskan, dalam berpolitik, suatu partai mesti tunduk dan memahami betul dasar konstitusi bangsa yang tegas mengatur bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hasto pun menegaskan persyaratan ketat sebagai partai politik peserta pemilu sudah menjadi kewajaran yang mesti ditaati setiap partai politik. Dia pun menyebut Partai Prima tidak memahami ketentuan konstitusi pemilu sebagaimana yang telah ditetapkan. Kita masuk perguruan tinggi pun memerlukan syarat yang ketat. Bahkan kita masuk TK, SD memerlukan syarat. Dengan demikian, ketidakpahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang menjadi kriteria partai politik ikut pemilu sangat disesalkan PDIP. Dan itu tidak dipahami Partai Prima, tegasnya. Kendati demikian, Hasto menegaskan kekuatan yang menolak putusan tersebut lebih kuat daripada pihak yang mendalangi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurutnya, PDIP mendukung penuh langkah Komisi Yudisial yang berencana memanggil majelis hakim dalam sidang tersebut. Kekuatan yang menolak ternyata lebih besar dibandingkan daripada kekuatan besar itu. Jadi, kekuatan besar, kekuatan maha dahsyat adalah kekuatan rakyat yang telah disuarakan oleh para pakar hukum, ahli tata negara yang mengatakan bahwa PN Jakpus tidak memiliki kewenangan karena itu inkrah Komisi Yudisial untuk lakukan peninjauan bahkan pemeriksaan secara proaktif terhadap hakim-hakim yang menyidangkan perkara di luar kewenangannya, tandasnya. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Prima terhadap KPU terkait pemilu 2024 atas putusan PN Jakarta Pusat. KPU menyatakan banding. Partai Prima menggugat KPU karena merasa dirugikan setelah dinyatakan tidak lolos dalam proses verifikasi administrasi parpol. Setelah diteliti kembali, dokumen Partai Prima harusnya memenuhi syarat. Partai Prima menggugat KPU karena tidak teliti dalam menyeleksi dokumen.
Dalam gugatannya, Partai Prima meminta pengadilan menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, ya. Kemudian menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi sebesar 500 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Mengapa penting kami sampaikan? Yang pertama, tahapan dan jadwal KPU, tahapan dan jadwal pemilu 2024 itu dituangkan dalam hukum KPU berupa aturan KPU tahap 2024. Putusan ini tidak menyasar kepada peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024, sehingga dengan demikian dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini sebagai dasar KPU untuk tetap melaksanakan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu 2024. Artinya mereka paling tidak mampu menggunakan celah hukum yang seharusnya tidak boleh dipakai, mengingat kesadaran di dalam berpolitik, termasuk partai politik, termasuk Partai Prima, harusnya betul-betul di dalam berpolitik itu memahami hukum yang didasarkan pada konstitusi kita yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun. Skenario lewat gugatan Partai Prima. Tapi udah itu udah terjadi dan akhirnya ini jadi polemik hukum. Apapun ini udah jadi polemik hukum, bisa panjang nih. Dan sewa menyewa lawyer, sewa menyewa pakar itu akan berjalan. Jadi sebenarnya satu paket supaya terlihat bahwa seolah-olah ini adalah debat hukum. Kan begitu kan? Hal yang juga kita antisipasi dari awal. Tapi kita mau lihat misalnya apa reaksi Pak Jokowi, apa reaksi partai-partai lain, apa reaksi dari surveyor itu menunjukkan akan ada kekacauan. Reaksi-reaksi ini yang akan diolah kembali oleh kalangan intelijen istana untuk menimbulkan ketidakpastian. Jadi setelah ada isu penundaan ini muncul etapa baru, yaitu ketidakpastian. Ini juga akan diolah. Jadi kita konsisten aja menganalisis terus bahwa periode berikut adalah bergejolaknya politik karena akan dipakai sebagai isu ketidakpastian. Ini kan tidak pasti segala macam gitulah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.